Hitan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Rijal berperan sebagai Mas Rijal. Saya Iman Nuraini berperan sebagai Ibu Rijal. Saya Nafila Syafati berperan sebagai narator dan Pak D. Saya Febianti Dwi Rahayu berperan sebagai Ayah Rijal. Saya Nunia Prilia Kurniadi berperan sebagai saudara kembar Rijal. Saya Hadisa Iswati Ningsih Hidayat berperan sebagai Bude. Saya Aksal Fazil Adim berperan sebagai dokter. Pada minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah sambil bersantai dan menonton TV. Tayangan TV pada saat itu menampilkan kartun Upin Ipin yang berepisode Hitan. Lalu, terjadilah interaksi sesama keluarga. Mas, Upin Ipin yang masih TK aja udah sunat. Masa pas yang udah SMP masih belum? Apaan sih, Dek? Itu kan kartun. Kartunnya kartun. Jangan sama-samain aku sama kartun lah. Iya Mas, teman kamu loh udah sunat semua. Nah, iya Mas, dengerin tuh kata ayah. Jadi cepet-cepet sunat. Udah, besar aja saja. Minggu depan kan liburan semester. Gimana kalau kamu sunat minggu depan aja? Ya udah deh. Gitu dong, baru anak ayah. Tapi kenapa sih Bu laki-laki harus sunat? Karena demi menjaga kesehatan mereka. Kulit-kulit yang tidak dibuang dapat menyebabkan berbagai penyakit kelamin, seperti peradangan pada kepala penis dan peradangan pada kulit. Juga dapat menyebabkan penyakit pada saluran kencing bila tidak dirawat dengan baik. Tapi kulit-kulit itu apa sih Bu? Ibu yang memang sedang bersantai dan kebetulan memegang HP, akhirnya menjelaskan dan memberikan contoh gambar kepada adik. Dek, kulit-kulit adalah kulit yang melingkari dan membungkus kepala penis. Oh begitu Bu. Kalau kelamin dan saluran kencing itu apa sih ya? Kelamin adalah tempat ketika kamu mengeluarkan pipis, sedangkan saluran kencing adalah tempat yang menyimpan sekaligus mengelola kencing sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Berarti laki-laki wajib disunat ya Bu? Iya, Dek. Memangnya di dalam organ reproduksi laki-laki ada apa aja ya? Kemudian, ayah mengambil selembar kertas dan menggambar organ reproduksi pada laki-laki di kertas tersebut. Lalu, ayah menjelaskan satu persatu kepada Rijal. Jadi, di dalam reproduksi laki-laki itu ada skrotum, testis, saluran pengeluaran, kelenjar aksesori, dan penis. Skrotum itu apa sih ya? Skrotum itu berupa kantong logam dari kulit yang membungkus testis di dalam tubuh, sedangkan testis itu sendiri adalah satu organ dalam. Selain skrotum dan testis, ada juga saluran reproduksi lomas yang meliputi yang pertama ada epididymis, yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma. Kemudian ada saluran vas deferens yang berfungsi membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Uretra itu sendiri yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Dan yang terakhir ada saluran ejakulasi, yaitu sebagai tempat penampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih. Selain organ itu ada organ apa lagi, Bu? Ada kelenjar-kelenjar dan juga penis. Emangnya kelenjar dan penis itu apa sih, Bu? Kelenjar adalah organ tubuh yang mensintesis suatu zat untuk dikeluarkan. Sedangkan penis adalah alat kelamin pada laki-laki yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi apa itu ya? Alat kopulasi adalah alat yang digunakan seseorang ketika berselingkuh. Oh begitu ya. Iya, ya udah. Kalau Mas jadi sunat minggu depan, ayah telepon dokter dulu ya. Akhirnya, ayah menelpon Dr. Doni yang merupakan dokter umum untuk memastikan kapan hari hitanan Rijal. Liburan telah tiba, hari hitanan Rijal pun dipastikan hari ini. Dan datang nih. Iya, sabar, Mbak. Ayo segera, dokter Doni segera datang. Ayo dek, tadi sama Bude juga mau datang katanya. Iya dek, Aku kok deg-degan ya, Bu? udah tenang aja. Rasanya juga seperti digigit semut kok. Iya kan ya? Ya udah, tenang aja. Ya masih nanti. Akhirnya, Bude dan Pak D datang dan disambut oleh ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Pak D sama Bude udah datang nih. Tadi sama Bude udah datang ya? Mana Mas Ari kok kali itu? Mas Ari lagi sama temennya, dia jadinya nggak ikut. Padahal ada kan main sama Ari, mana Mas? Katanya mau sunat hari ini. Mas ada di kamarnya tuh lagi main HP.
Sekian lama kemudian, Dr. Doni datang dan disambut oleh ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu dong. Dokter pun duduk dan berbincang bersama ayah. Anak kamu udah kelas berapa, Jom? Anakku udah kelas 7 SMP. Kok baru mulai sekolah? Gak tahu, mulai dulu kan baru berani sekarang dia. Don, aku pulang dulu ya, soalnya masih ada kerjaan. Loh kamu gak nginep? Enggak, biar mbakmu aja. Ya udah biar besok aku aja yang ngantar Mbak. Makasih ya, Jon. Iya sama-sama. Ya udah kalau gitu mana anaknya? Udah nunggu di kamar tuh, ayo ke kamar. Iya, ayo. Ayo. Setibanya di kamar, ayah dan Dokter Doni bertemu dengan Rijal. Di sana juga terdapat Ibu Rijal dan Bude. Kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Dok. Kita mulai sekarang ya. Baik, Dok. Saat proses sunat berlangsung, semua anggota keluarga keluar dari kamar Rijal. Di sana hanya tersisa Dokter Doni dan Rijal. Lalu, dokter menyuntik bagian ujung penis Mas Rijal sebanyak 1 kali. Ketiga, Dok. Udah kok, tenang aja. Setelah penyuntikan Patirasa pun bekerja. Lalu dokter memotong bagian kulit kulup Mas Rijal. Setelah pemotongan tersebut, potongan itu akan dijahit dan diberi perban. Proses sunat pun telah selesai. Akhirnya, Rijal bertanya-tanya kepada Dokter Doni. Alhamdulillah sudah selesai. Beneran udah selesai, Dok? Dok, aku boleh tanya-tanya gak ya? Iya, tanya apa Mas? Aku dengar-dengar dari dekatku, katanya mereka semua udah ngalamin mimpi basah. Ini apa sih mimpi basah itu, Dok? Mimpi basah adalah proses ejakulasi atau pengeluaran air mani saat tertidur. Dalam mimpi basah juga melibatkan hormon loh Mas. Hormon itu apa sih, Dok? Dan hormon apa yang terlibat di dalam mimpi basah? Hormon adalah senyawa kimia yang bantu proses-proses metabolisme tubuh. Dan hormon yang terlibat adalah hormon testosteron. Bagaimana sih, Dok, cara kerja hormon testosteron? Jika kadar hormon testosteron seorang pria, maka semakin subur ia memproduksi seks sperma. Pada saat masa pubertas, hormon testosteron bergejolak dan tinggi-tingginya sehingga memungkinkan terjadinya mimpi basah. Oh, gitu. Makasih ya, Dok. Ya sama-sama. Kalau gitu saya keluar dulu ya Mas. Setelah Dokter Doni berbincang dengan Rijal, akhirnya Dokter Doni pergi ke ruang tamu. Di sana terdapat Ibu Rijal, Ayah Rijal, dan Bude. Oh, udah selesai dong. Alhamdulillah sudah. Kira-kira kapan Rijal harus kontrol dok? Minggu ke depan sudah bisa kontrol. Oh gitu ya dok. Dok, saya boleh nanya-nanya nggak dok? Boleh. Di usia berapa sih dok remaja laki-laki mengalami mimpi basah? Soalnya saya mempunyai anak usia 11 tahun masih belum mimpi basah. Laki-laki mengalami mimpi basah pada umur 12 sampai 16 tahun. Walah, pantesan anak saya masih belum mimpi basah. Sebenarnya air mani sama sperma itu sama gak sih dok? Beda Bu, air mani adalah cairan warna putih yang keluar saat proses ejakulasi. Sedangkan sel sperma adalah sel yang bertugas untuk membuahi sel telur dan juga bagian dari air mani. Oh berarti beda ya dok? Saya kira selama ini sama. Iya Bu, berbeda. Setelah Dokter Doni berbincang-bincang dengan keluarga Rijal, akhirnya Dokter Doni berpamitan kepada keluarga Rijal. Baik Pak Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya karena masih ada tempat praktek di rumah sakit. Walah, ya Pak. Makasih ya Pak ya. Sampai. Sama-sama. Akhirnya Dokter Doni keluar dari rumah Rijal dan diantar oleh ayah. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa di dalam organ reproduksi laki-laki terdapat skrotum, testis, saluran pengeluaran, kelenjar aksesori, dan penis. Di dalam organ reproduksi juga terdapat kelenjar, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Golgi. Bukan hanya itu, di dalam kelamin laki-laki juga terdapat hormon, yaitu hormon testikular, hormon hipofisis, dan hormon hipotalamus. Tampilan drama dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.